wabarakatuh. Daun salam dipetik Empo Saroh, yang jawab salam saya doain berangkat umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam jatuh terjepit, yang jawab salam kita doain banyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul a'lam, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, orang tua kita, wabil khusus guru kita bersama, Ketua MUI Kecamatan Binong, beliau Kiai Haji Syahroni, kita doakan senantiasa selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Kades, Bapak Daswita beserta seluruh jajaran, tak lupa pula Ketua DPD Bapak Suratman, dan yang baru saja tadi memberikan sambutan Bapak dan Ramil beserta jajaran, dan juga pengurus MWCNU, ranting NU, anak ranting muslimat, Patayat, PAC, Banser, sedoyonipun mawon. Mugi-mugi anggenipun panjenengan sedaya rawuh dalu menika angsal rahmatipun Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga apa yang sudah diperbuat oleh panitia sebagai satu catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin hadirat, berkat daripada wasilah teman saya, sahabat saya, Bapak Ustadz Yayan, saya bisa sampai ke kampung Citra Sari Binong, salahnya buat betul, maksudnya dari ibu gak ngantuk ya Bu ya. Iya, sampai kemari alhamdulillah. Kalau nggak wasilah sediaan saya nggak sampai sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan hadir kita malam hari ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Salatuhu wa salamuhu, semoga tetap tercurah keharibaan baginda agung, manusia yang sangat luar biasa. Manusia bukan seperti umum
manusia, namun manusia yang benar-benar membawa kita mendapatkan keridhaan Allah, yaitu baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini sudah kita berada di akhir bulan Rabiul Awal, bulan di mana baginda Rasul dilahirkan. Kita ketahui bahwa baginda Rasul walaupun beliau Nabi yang akhir zaman, akan tetapi beliau adalah manusia, bukan seperti umumnya manusia. Ya, dikatakan dalam satu syairan, Muhammadun bashar huwa kal bashari bal huwa kal yakut tibainal hajari. Ya, Muhammad adalah manusia, namun tidak seperti umumnya manusia. Bal huwa kal yakut, beliau adalah bagaikan intan di tengah bebatuan. Itulah baginda Rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang diambil adalah meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh panitia parkiran. Ibu-ibu mireng sedanten. Mireng itu kalau bahasa Indonesia-nya dengar. Ini bahasa apa di sini ya? Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Jawa, Bu. Paham Jawa ya? Paham. Kalau saya orang Betawi Tulen. Jadi saya bukan orang Jawa, tapi saya yakin di Citrasari ini RCTI ada RCTI masuk kan? Indosiar masuk ya, artinya Bapak Ibu diajak bahasa Indonesia paham. Karena kalau lihat TV nggak bisa paham ya berarti Ibu belum alias ngelamun ya. Tadi dikatakan, saya belum bahas maulid, saya pengen bahas panitia parkir dulu. Ibu ya, dikatakan bahwasannya baginda Rasul pernah mewasiatkan kepada mantu tercinta beliau, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau pernah berwasiat, ya Ali, as-sahiyyu qaribun min Allah, qaribun min rahmatihi, ba'idun min adabi, wal bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun min rahmatihi, qaribun min adabi. Kata baginda Rasul, wahai Ali, ketahuilah as-sahiyu. Sahi itu artinya orang yang suka memberi. Kalau bahasa Jawa awehan. Kalau bahasa orang Binong kali dermawan. Biasanya kalau musim pilkada begini banyak dermawan. Ya Bu ya? Betul? Iya, kalau saya jadi calon di sini ya, di bang lahan parkir, dah nggak usah cari sumbangan, cukup ditanggung saya sebagai dewan. Setuju? Nah iyalah harus begitu. Cocok apa enggak? Nah ini yang ngapain bingung-bingung. Kalaupun saya sumbang nggak jadi, tapi menjadi rekening akhirat di hadapan Allah. Saya napa betul? Saya. Ini bahasa Jawanya Jawa mana atau orang Binong ini nggak ada jelas ini bahasa Jawanya. Aja kayak kie kepriben atau ya? Hah? Bahasanya ngapak ya? Orang paham.
Kalau orang ngapak itu 2 orang aja itu seperti orang sepasang. Pandi panangan mangan beling ya Bu ya. As-sahyu, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, jauh dari siksanya Allah. Sahih ya, itu yang disebut dengan dermawan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sumbangan jariah itu adalah kebutuhan kita. Besok kalau kita sudah di kuburan, ini saya belum bahas maulid Bapak Ibu ya, bahas tukang parkir dulu, tukang parkir, panitia parkiran Masjid Al-Mukhlisin. Ketika kita sudah berani mengeluarkan apa yang ada dalam harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, maka itulah besok yang akan menjadikan kuburan kita raudhah min riyadil jannah. Ibu-ibu Patayat biasanya ibu-ibu muslim pakai hijau-hijau, kok di sini muslimat kuning ya? Saya bingung ini. Biasanya muslimat Patayat hijau, di sini kuning. Namanya di sini menang Golkar kali ya? Hah? Ya Bu? Oh gitu. Kali pas ketepatan aja itu, makanya kok hubungannya nggak ada yang hijau sama sekali. Ini kurasa Golkar romanya. Ya bahwasanya kita harus dalam diri kita ini Bapak Ibu harus menjadi orang sahih, orang yang dermawan, karena doa daripada seorang yang sudah di kuburan. Kita semua bakal mati apa enggak Bu? Saya manggilnya ibu karena banyakkan ibu-ibu, bapak-bapak sedikit ya. Kalau kata kalam Arab an-nadir kal mahdum, barang sedikit mah anggap aja nggak ada. Setuju Bu? Semua yang di depan anggap aja nggak ada Bu ya. Nah, iya, barang sedikit ngapain disebut Bu? Ya bahwasanya kita besok kalau sudah masuk ke alam kubur, tidak ada satu pilihan apapun selain kita membawa amal soleh yang kita lakukan di dunia. Maka Sayyidina Abu Bakar berpesan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annamal bahru bila safinah. Barang siapa yang masuk ke kuburan tanpa membawa bekal, tanpa membawa sanggup, faka'annamal bahru bila safinah, bagaikan dia mengarungi lautan tanpa perahu. Kira-kira nopo Bu? Mengarungi lautan tanpa perahu tenggelam. Kalau bahasa orang kampung kelelep Bu ya, berarti sama dengan Betawi. Betawi juga kelep. Kalau tenggelam ini orang kota. Kalau orang Bino ngomong tenggelam enggak tapi pantes. Kelep. Doa yang diucap oleh ahli kubur Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, laula akhartani ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, seandainya kau hidupkan aku sebentar saja, aku ingin bersedekah. Nih sedekah, karena sedekah inilah yang akan menjadikan kuburan kita taman-taman surga. Ya, kita titipkan uang kita di majelis-majelis ilmu. Kita titipkan uang kita di rumah-rumah Allah. Ibu tahu rumah Allah tuh? Masjid. Baitun min buyutillah, masjid. Rumah Allah adalah masjid. Ketika pada saat itu iblis laknatullah protes dengan Allah, ya Allah, kau buatkan rumah-rumah untuk mengingatmu, yaitu masjid.
Lalu rumah untuk mengingatku apa ya Allah? Dijawab oleh Allah, Iblis, rumah untuk mengingatmu adalah as-suq, pasar alias mall. Jadi mall itu rumah apa Bu? Rumah iblis. Pasar itu rumah iblis. Pertanyaan saya, ibu-ibu Citra Sari jadi salah mulu ya, biar nyaut Bu ya. Citra Jaya ini kira-kira ibu bertahan di rumah Allah apa di rumah iblis? Nah, kok diem baik? Bapak-bapak, saya mau tanya, bapak nganter ibu ke rumah Allah ke rumah iblis, keluarnya cepetan rumah mana? Rumah Allah. Baru bentaran banget kok keluar ya, sholat 4 rakaat berapa lamanya. Tapi kalau di rumah iblis, bapak di parkiran udah keringetan sampai ke pantat-pantat, ibu belum keluar. Betul? Itulah rumah iblis. Bapak ibu yang dirahmati Allah, orang sini kalau sholat Jumat ke rumah Allah, pertanyaan saya, yang masuk ke tromol kotak al-mukhlisin hijau, merah, kuning atau biru? Bu, suami ibu masukinnya kuning apa merah? Kalau kuning 5.000, kalau hijau 20.000, kalau biru 50.000, kalau merah cepet atau 100. Coba besok hari Jumat karena habis maulid bahwa rumah Allah adalah masjid, ibu tolong kasih uang bapak 100.000, Pak tolong masukin ke kotak al-mukhlisin. Kira-kira suami ibu wiritan nggak dari rumah? Wiritan cepet. Kalau cepet 100 panjang jalan itu Pak, 100 banyak amat ya. Sebelum masuk al-mukhlisin mampir ke warung beli rokok, masuk ke al-mukhlisin 5.000. Nah tuh padahal rumah Allah. Sama ibu-ibunya juga begitu, dikasih uang sama suami 50.000 suruh masukin ke kotak, mikir ya, gocap ya 50, seket, wah kayak gini ijolono bisa tuker di warung, masuk al-mukhlisin 5.000 lagi ya Bu ya. Nah itu pedal yang akan menjadikan rekening akhirat. Manusia dijadwal oleh Allah, dijatah oleh Allah antara ajal dan rezekinya sama. Artinya ketika rezekinya habis maka ajalnya habis. Bu, ibu dicatat sama Allah rezekinya 500 juta ya, udah ibu ambil 100 juta, tinggal 400 juta. Nanti malam dikasih sama Allah kontan 400 juta, ibu mau? Bu, ibu mau dikasih duit bingung ya? Mau apa enggak Bu? Mau 400 juta tapi besok pagi mati. Gimana mau? Kalau itu uang 400 juta ibu taruh di rekening ibu, besoknya ibu mati jam 10 mati, jam 8 setor ke bank, jam 10 mati, karena emang rezekinya sudah habis, mau tidak mau harus mati. Ibu uang 400 juta itu kira-kira diambil sama suami pakai surat kematian, dibuat apa Bu? Kawin lagi, jangan sudah dulu Bu, belum tentu.
Siapa tahu suami ibu itu soleh, disumbangin ke Masjid Al-Mukhlisin, ditaruh di pesantren. Jangan seudon, ibu kadang-kadang seudon mulu, apa-apa kawin lagi begitu mulu ya bu ya. Nah itu artinya apa bapak ibu, kita harus punya rekening akhirat. Rekening akhirat tidak bisa diambil oleh siapapun, oleh suami kita, oleh anak kita, tidak. Semua akan kembali kepada pribadi kita. Makanya jadilah orang yang sakti, orang yang dermawan. Bu, kalau sodako nungguin punya nggak bakal sodako. Ya, sodako itu tidak seperti zakat. Kalau zakat itu ada nisabnya, ada aturannya. Kalau sodako mah enggak, berapa saja yang akan ibu berikan dengan ikhlas besok menjadi tabungan akhirat. Sebaliknya al-bakhil, orang yang pelit, ba'idun min Allah, jauh dari Allah, ba'idun min rahmatihi, jauh dari rahmatnya Allah, qaribun min adabi, dekat dengan siksanya Allah. Makanya orang pelit julukannya banyak, pelit, medit, apa bu, korek, terus kalau di Jakarta pantat tilang. Ya banyak julukan orang pelit. Karena apa? Kalau pelit itu justru kita akan harta itu menjadi siksa buat kita. Mudah-mudahan dari wasiat baginda Rasul ini ya, taman parkiran Al-Mukhlisin segera jadi. Amin ya robbal. Karena itu besok yang akan menaungi kita di padang mahsyar. Tuh, buat apa duit disimpan? Mendingan kita kasih sodako. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita maulid, perayaan. Kenapa baginda Rasul yang dirayakan maulidnya? Kalau kita, guru kita, orang tua kita, tokoh kita, yang kita peringati adalah hari wafatnya, yang disebut dengan haul guru kita, haul orang tua kita. Kenapa? Karena perjalanan hidup orang tua kita, perjalanan hidup guru-guru kita mempunyai makna buat kita. Makanya kita peringati haul. Peringatan haul adalah bagian daripada ketaatan seorang murid. Peringatan haul adalah bagian daripada birrul walidain, seorang anak kepada orang tua. Namun baginda Rasul yang diperingati adalah hari lahirnya. Mengapa? Karena baginda Rasul lahirnya saja sudah menggegerkan alam jagat semesta. Baginda Rasul kita ketahui Allah pertama kali menciptakan adalah menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Allah belum menciptakan apa-apa, Allah sudah menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Maka dalam hadis qudsi sumpah Allah, laulaka Muhammadan lamma khalaqtus samawati wal ard. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ribuan tahun yang lalu sebelum Nabi Adam diciptakan, nurnya Nabi Muhammad sudah diciptakan. Buktinya apa? Kalau nur Nabi Muhammad sudah diciptakan, ingat Bapak Ibu, ketika Nabi Adam berada di surga, ya Bu ya, kira-kira kalau sendirian sepi apa enggak? Kesepian apa enggak Bu? Kesepian, namanya sendirian. Akhirnya Allah ciptakan Ibu Hawa. Ketika penciptaan Ibu Hawa, di mana Ibu Hawa ini cantiknya mengalahkan 70 bidadari. Coba kira-kira 70 bidadari kayak siapa Pak? Pak,
Jawab, kayak siapa Pak? Jawab. Kalau bapak-bapak benar-benar gentle, jawab. 70 bidadari seperti istri saya. Nah, kayaknya nggak ikhlas banget jadi dibilang istrinya kayak 70 bidadari. Istri bapak kayak 70 bidadari apa bukan? Oh, nggak berani jawab. Emang Pak, di mana-mana orang laki takut sama bini, saya juga bingung itu. Di mana saja. Saking cantiknya Ibu Hawa, Nabi Adam matur datang Gusti Allah, ya Rob, zawijni nih. Ya Rob, nikahkan aku dengannya. Ditanya sama Allah, ma mahruka ya Adam? Apa maharmu Adam? Mana? Aklamu ya Rob, aku tidak tahu. Maharmu sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampun wonten apa dereng Nabi Muhammad? Dereng wonten. Tapi sudah dibuat mahar. Maharnya sholawat kepada baginda Rasul. Akhirnya Nabi Allah Adam dinikahkan oleh Allah, saksinya malaikat, maharnya sholawat, sholawatnya adalah sallallahu ala Muhammad. Makanya yang membisikkan Nabi Adam adalah malaikat Jibril sallallahu ala Muhammad, maka sallallahu ala Muhammad dikatakan sholawat Jibril atau sholawat Jabril. Nikah, bukti Nabi Adam nikah. Al-Baqarah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, wahai Adam, uskun manggono siro anta yosiro wa zawjuka lan bojomu al jannata ing dalam swarga. Kalau ada kata-kata istri, sudah nikah apa belum? Sudah nikah. Kalau belum nikah bukan istri namanya. Di rumah belum dinikahin kok ada orang perempuan. Nah itu apa namanya Bu? Kalau di Jakarta namanya jaglay. Gak tahu kalau di Binong ini namanya apa. Ya. Nah, jadi dinikahkan Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Itulah awal pernikahan manusia. Makanya nikah adalah syariat agama yang paling tua. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah zakat, belum ada perintah haji. Nikah sudah duluan. Makanya nikah syariat yang paling tua. Itu pernikahan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nah makanya kenapa laki diciptakan untuk wanita, wanita diciptakan untuk laki. Ibu masih ingat lagunya? Bu, ini kan kalau saya lihat wajahnya wajar ada tua-tua semua ini. Ibu ya, Ibu masih ingat nggak waktu lagu tahun 85 lagunya Betaria Sonata? Kalau apal ikutin ya, nggak apa-apa nyanyi di luar masjid, bukan di dalam. Kalau di dalam domainnya sama DKM. Masih ingat Bu? Untuk siapa? Nah, jangan malu-malu. Untuk siapa aku dilahirkan? Gitu ya. Aku lahir untukmu, ku tercipta untukmu, kita adalah. Tuh, masih ingat nggak? Kalau berarti Ibu dulu nggak ada radio, kali nggak pernah dengar lagu ya. Ada tahu lagu itu Bu ya? Lagunya Obi Mesak, masih ingat? Malu aku pada semut yang berbaris menatap seakan sedang apa. Nah,
menanti fajar. Nah, ayo tiada kisah paling indah, kisah kasih tiada masa-masa. Nah, berarti saya ceramah di depan aki-aki dan nenek-nenek, karena itu lagu lama semua, itu lagu jadul nih Pak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah Maulid harus melahirkan cinta kita kepada baginda Rasul. Maka ketika ada pertanyaan, ma huwa lahu, apa itu cinta? Cinta adalah ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah rela menggantikan baginda Rasul di tempat tidur yang mana di luar kafir Quraisy sudah mengepung rumah baginda Rasul. Sayyidina Ali rela berkorban demi orang yang dicintai. Ma'walahu, apa itu cinta? Kita lihat cintanya Sayyidina Bilal. Ketika Bilal wafat, ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Bilal sudah tidak mau tinggal di kota Madinah. Karena apa? Karena saking tidak kuat menahan nostalgia bersama Rasulullah. Bilal setiap hari berangkat ke Al-Mukhlisin bareng. Ibu ya, nggak baca ini mah kiai sama muridnya. Baginda Rasul masuk ke masjid bersama Bilal. Bilal naik ke mimbar. Bilal menoleh ke kanan melihat baginda Rasul. Baginda Rasul tersenyum. Bilal azan. Dilakukan bertahun-tahun. Ketika baginda Rasul wafat, Bilal sudah tidak mampu lagi. Bilal pergi ke Syam, Syria, yang hijrah ke sana karena tidak kuat menahan nostalgia bersama Rasulullah. Sampai suatu ketika Sayyidina Bilal diimpikan oleh baginda Rasul. Ya Bilal, limadza lam tajurni? Bilal, kenapa kau tidak pernah mengunjungiku? Nangis Bu Bilal. Diimpikan oleh baginda Rasul. Akhirnya Bilal ziarah ke makam baginda Rasul. Ketika berziarah, ketemu Abu Bakar, ketemu Umar, diminta untuk azan, beliau tidak mau. Tapi ketika Hasan dan Husain, cucu baginda Rasul, meminta, Bilal mau azan. Ketika beliau azan lagi, kota Madinah hening mengingat Rasulullah hidup kembali. Akhirnya ketika lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tak sanggup meneruskan azan, pingsan Sayyidina Bilal. Cintanya Bilal sama Rasulullah. Sauban tidak puncet ditanya sama Rasul, Sauban, apakah kau sakit, apakah kau terluka? Tidak ya Rasul, aku tidak sakit, aku tidak terluka. Sehari aku tidak bertemu dengan engkau, wajahku pucat, sama seperti ibu-ibu binong nggak ketemu lakinya pucat. Ibu nggak ketemu bapak pucat apa kagak? Meriang apa? Duitnya kurang. Tuh ya, kita lihat Zubair bin Asam, seorang pemuda umur 15 tahun, ketika diberitahu bahwa Rasulullah wafat, beliau menghunuskan pedangnya, menyeret-nyeret di jalan kota Mekah. Dia tidak terima. Inilah cinta ya. Wanita dari Bani Dinar, suaminya, keluarganya, anaknya ikut berperang Uhud, semuanya wafat. Diberitahu si ibu ini, Bu, suamimu wafat, ayahmu wafat, anakmu wafat semua. Apa jawaban seorang wanita ini? Semua musibah di hadapanku kecil kecuali Rasulullah. Tuh, itu namanya cinta. Maka malam hari ini peringatan Maulid harus ada bekas. Peringatan Maulid harus ada asal. Sebagaimana kita baca dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Apapun yang kita lakukan di dunia, wa naktubu ma qaddamu, akan ditulis oleh Allah tanpa hilang sedikit pun.
apapun yang kita lakukan pasti akan ditulis oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada yang tidak tertulis, Bapak Ibu. Ya, oleh karenanya setelah tertulis kita harus punya asal, punya bekas. Harimau mati meninggalkan apa, Bu? Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan, tergantung. Kalau bapak yang mati meninggalkan janda, ya Bu ya. Kalau ibu yang mati meninggalkan duda. Gampangan janda apa gampangan duda kawin lagi, Bu? Kata ibu-ibu, wah udah gampangan duda mah istrinya belum kuburannya belum kering udah kawin lagi, ibu ya. Iya, karena laki mah gak ada masa idah, Bu. Tuh bapak ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Maulid melahirkan kecintaan kita kepada baginda Rasul. Jangan Maulid tinggal Maulid, perayaan tinggal perayaan, rugi kita, tidak ada yang bisa kita ambil. Maka dari itu malam hari ini yang harus kita ambil adalah apa yang dikatakan oleh baginda Rasul. Karena kita cinta sama Rasul, berarti kita mengikuti apa yang dikatakan oleh baginda Rasul. Maka pertanyaannya, sudah sejauh mana cinta kita sama baginda Rasul? Dalam kalam Arab dikatakan laukana hubbuk shadiqan la'ataqtahu innal muhib yuhibbu muti'. Sesungguhnya apabila cintamu benar-benar cinta yang hakiki, la'ataqtahu, maka kau akan mengikuti apa yang dikatakan orang yang dicintai. Innal muhib, sesungguhnya orang yang cinta, yuhibbul muti', mencintai apa yang dikatakan orang yang dicintai. Maka man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa mencintai sesuatu, dia akan menjadi budaknya. Bapak-bapak yang ada di depan ini pernah menjadi budak bagi istrinya zaman pacaran dulu. Oh, ibu sadar gak dulu waktu pacaran sering memperbudak bapak? Waktu pacaran, zaman SMA, zaman sekolah, disuruh apa saja itu bapak mau. Disuruh beli bakso mau, disuruh jemput mau, disuruh nganter mau, sampai susah-susah bedain ini pacar apa gojek. Ibu ya, karena apa? Karena ada rasa cinta mengalahkan segala-galanya. Kalau sudah ngomongin cinta, jangankan timbang jarak, ya, gunung kudaki, laut pun kau seberangi. Itulah cinta. Sekarang mahabbah kita kepada baginda Rasul, ya, dalam satu riwayat baginda Rasul yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah ini karena kesenangannya kucing makanya dinamain Abu Hurairah. Kalau namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar, itu nama asli beliau. Beliau meriwayatkan 5.374 hadis, ya, dan beliaulah sahabat yang pernah minta diludahi oleh baginda Rasul. Akhirnya Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar ini nggak gampang lupakan. Makanya ibu-ibu kalau pengen nggak gampang lupa, minta diludahin sama ustaz, ibu ya, biar nggak gampang lupa, ya. Tuh, di situ dikatakan, ya, su'ilah, ditanya baginda Rasul, ya, an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Perkara apa yang banyak mengantarkan manusia ke surga? Dijawab oleh baginda Rasul, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nah, maka Maulid harus melahirkan cinta kita kepada Allah.
Ketika cinta kita kepada Allah, maka ketakwaan kita akan naik derajatnya di hadapan Allah. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan, wa min alamati hubbillah hubbul Quran. Salah satu cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran. Bapak Ibu baca Quran di rumah sehari berapa kali? Saking kagak kali-kalinya kagak bisa jawab. Kalau baca WA berapa kali? Subhanallah. Kita Bu, kita ya, termasuk saya, Pak Kades, Pak Dan Ramil, ini sekarang sudah dijajah sama yang namanya setan gepeng. Ini namanya setan gepeng. Betul Bu? Ibu bangun tidur yang dicari suami apa HP? Tuh, jujur banget. Ibu ya, Bapak pergi ke kantor, HP ketinggalan, Bapak pergi kondangan, Ibu kelupaan. Kira-kira Ibu dipangaranin apa disuruh nyusul? Ibu ketinggalan sama Bapak, kira-kira disuruh nyusul apa diparanin lagi? Nyusul. Kalau HP ketinggalan, pulang lagi. Tuh, Bapak sadar nggak kalau kita, cinta kita sudah direbut oleh HP? Ya, istri Bapak sehari semalam berapa kali musapin pipinya HP? Pagi pakai tisu, siangan dikit pakai kerudung. Ya Bu, berapa kali tuh pipi HP diusap? Pipi Bapak sehari semalam berapa kali diusap? Orang tahu. Tuh, kita harusnya cemburu Pak sama HP. Berapa kali Ibu memandang wajah HP? Wajah Bapak pernah dipandang? Tahu. Ya, kalau tanggal muda dipandang Pak. Ya, minta bayar. Nih, bahwasanya ketakwaan kepada Allah harus lahir. Jangan sampai kita cinta sama Allah, Al-Quran tidak pernah kita baca. Baiti jannati, rumahku surgaku. Di surga tidak pernah lepas bacaan Quran. Maka kalau kita mengatakan bahwa rumah kita surga kita, berarti di rumah kita tidak pernah lepas baca Quran. Ingat Bu, ada syafaat Nabi ya Bu ya, ada syafaat Quran, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, Ibu tulis di rumah Ibu, di kamar Ibu yang baca cuma suami. Ibu tulis yang tegas sebagai pembangkit. Kalau dalam bahasa agama ba'is itu biar kita semangat. Ibu tulis yang gede di kamar, Papa. Orang sini kalau panggil apa? Ayam beb. Boleh ya, saya setuju. Kalau Ibu manggil Bapak ayam beb, berarti Ibu paham maulid. Karena baginda Rasul sangat romantis. Ya, baginda Rasul kalau manggil istrinya aja, ya Humairah, wahai wanita yang pipinya putih kemerah-merahan apa merah ke putih-putihan? Oh, wahai wanita yang pipinya putih kemerah-merahan merekah. Oh Aisyah. Kalau dibalik orang bingung, wahai istriku yang pipinya merah ke putih-putihan, Pano kadas putih tubuh kurang ya. Ya, kenapa Bu? Ibu tahu nggak kenapa Aisyah pipinya putih kemerah-merahan? Karena saking seringnya pipi Aisyah itu digunakan untuk mengelap keringatnya Rasulullah. Jadi orang binong, Bu, kalau Ibu pengen seperti pipi Aisyah, besok Bapak pulang dari sawah. Dengar ini. Ini ilmu ini kalau dikasih ilmu kok malah udah sudon aja. Ya, Bapak lagi keringetan yang begitu banyak, Ibu peperin pakai pipi Ibu, insya Allah ya putih
putih merah keputih-putihan. Karena apa? Karena keringat Rasul bau minyak misik, keringat suami ibu. Nah itu ibu yang tahu itu mah. Ya, artinya apa? Menggambarkan betapa romantisnya Rasulullah. Baginda Rasul bu setiap kali minum sepertiga minumannya diberikan kepada istrinya. Ibu diberikan apa tidak? Enggak. Ya berarti suami ibu memang rakus. Sepertiga minuman suami berikan kepada istri. Dan ingat ketika istri membuatkan minum untuk suami dan anak-anaknya, tolong titipkan doa di dalam kopi itu. Tuh, kalau guru saya ngajarin begini bu, kalau ibu mau bikin kopi buat suami, ngaduknya ke kiri seperti orang tua, sambil disolawatin, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, jaga suami saya dimanapun berada. Ya Allah, mudahkan semua urusannya. Itu ketika diminum bu sama suami, ibu tanya, Bang atau Mas, gimana rasanya kopi saya? Itu pasti jawabannya, tak pernah kutemukan kopi seindah ini. Karena di dalam kopi ini ada cinta dan kasih sayang. Masya Allah. Siap nggak bu? Siap besok begitu? Praktek besok pagi. Ya bu. Jadi ketika kita bikin kopi, bikin teh, bikin susu, masuk ke perut suami, ke perut anak, ada doa ibu. Kesuksesan seorang suami tidak lepas dari doa istrinya. Amin ya robbal. Orang Bino, orang Citra Jaya itu kalau bikin kopi pakai doa kan? Tuh dikata kelamaan. Jangan, nah ini repot bikin sendiri. Mah bikin kopi, bikin dewek. Aduh, ya udahnya bikin nggak tapi ikhlas lagi. Lotok. No, ini suami apa tahanan pak? Tuh ya, jadi ada rasa indah, itulah rumah tangga Rasulullah. Dah kembali bu. Jadi jangan sampai kita di rumah kita tidak punya jadwal. Ibu tulis di kamar ibu, papa ya atau apa sih orang sini kalau manggil bang? Ayang beb, nggak apa-apa. Ya itu menandakan cinta kasih ibu sampai saat ini masih 100% sama bapak. Zaman dulu manggil sayang, sekarang Pak Bu udah gak ada enak pisan. Ya, Bu ya tulis bu, Pak kalau saya tidak baca Quran sehari semalam, ketika dalam keadaan suci, saya ikhlas Pak menikah lagi. Gimana bu? Siap? Siap bu? Loh kok enggak gimana ya? Loh itu namanya baris, biar semangat hidup ini harus ada tantangan ya. Nah Iqra'ul Quran, rumah kita harus ada bacaan Quran, bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang besar, rumah yang didatangi malaikat. Yang didatangi malaikat rahmat adalah rumah yang ada bacaan Quran. Silakan misalnya Pak Kades bikin keputusan, semua warga Citra Jaya wajib ba'da maghrib baca Al-Quran. Wah luar biasa. Saya pernah di Lampung bu, itu Bupati Lampung Pringsewu itu mewajibkan semua gerakan baca Quran ba'da maghrib. Tuh luar biasa. Yang penting kan ngeluarin keputusan itu akan menjadi jariah Pak Kades. Itu disebut jariyatun ya, sedekahun jariyah. Quran bu. Jadi cinta kita kepada Allah berarti kita cinta kepada Quran. Wa min hubbuhima, setelah kita cinta Allah, cinta Quran, hubun Nabi, maka kita cinta kepada baginda Rasul. Kalau kita cinta kepada Rasul, di kampung kita harus adem ayem, tidak ada dengki, tidak ada syirik, tidak ada yang lain-lain. Yang ada adalah kedamaian.
Karena apa? Akhlak Rasulullah, sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh dalam diri engkau Muhammad ada akhlak yang paling mulia. Bagaimana Bapak Ibu biar kita hidup di masyarakat ini menggunakan akhlak mulia? Kita contoh seorang yang sangat luar biasa, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau lahir di tanah Khurasan, Baghdad. Lahir di bulan Ramadan. Ketika beliau lahir, beliau langsung puasa. Coba bayangin, bayi lahir puasa. Syekh Abdul Qadir disuruh nyusu sama ibunya di bulan Ramadan, tidak pernah mau, kecuali kalau sudah datang maghrib. Coba di Citra Jaya ada nggak bayi puasa? Hah? Nggak ada. Orang yang tua aja masih kelepas Ramadan. Tuh, ya udah, lah iya udah mau senja, Ramadan masih pas, tuh. Urusan tak terjadi pada saat itu. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah mau menyusu, berarti maghrib. Sudah dibuat tanda oleh orang-orang pada saat itu. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan itu yang saya mau ambil. Yang saya mau ambil, beliau sudah mulia dari bayi, sudah jadi wali dari bayi. Gak pernah mau menyusu kalau belum maghrib. Tapi beliau sehebat itu, semulia itu, beliau punya prinsip hidup, inna ghairi khairum minni. Sesungguhnya orang selainku lebih baik daripadaku. Angel nopo gampil, sulit apa gampang? Orang lain lebih baik daripada saya, ya kan? Kalau kita kan dibalik, kita lebih baik daripada orang lain. Kalau begitu yang muncul takabur. Kalau kita katakan orang lain lebih baik daripada kita, maka yang lahir tawadu. Ibu tahu tawadu? Rendah hati. Orang Citra Jaya ini tawadu apa tawadu? Kalau tawadu pakai dot itu rendah hati. Tapi kalau pakai dal, tawadu itu orang binong. Apa? Tahu warna duit. Disingkat tawadu. Ibu tawadu dot apa dal? Hah? Nah, yang jawab suaminya itu. Ya Pak, istri Bapak dal apa dot? Dal. Tahu warna duit. Pilih merah, pilih hijau, Bu. Tuh merah lagi baik. Emang kalau urusan duit PDI yang menang ini, ya kan? Kuning mangewu. Nah itu Bu, ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa orang lain lebih baik daripada kita mengikuti apa yang dikatakan dalam satu bait, ya, di dalam berjanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wa tawadud. Baginda Rasul adalah orang yang sangat pemalu dan sangat tawadu. Baginda Rasul malu kita Bu, malu sama Allah, malu sama Rasul, malu sama guru, malu sama orang tua, malu sama manusia. Ketika semua ini sudah bisa kita konsep dalam hidup kita, maka hidup kita akan indah. Al-haya khairul kullu. Semua berangkat dari rasa malu. Ya, kita sebagai orang laki malu kalau jarang ke masjid. Karena apa? Baginda Rasul mengajarkan kepada kita orang laki sholatnya di masjid, orang perempuan sholatnya di rumah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'ina darajah. Karena apa Bapak Ibu? Bapak-bapak, kalau kita sholat berjamaah apa? Pasti diterima oleh Allah, jelas. Ketika imam khusyuk, makmum diterima semua. Imam nggak khusyuk, dicari bang
Saf pertama yang khusyuk, nggak ada saf kedua, tidak ada saf ketiga, tidak ada satu masjid yang khusyuk, tetap diterima karena jamaah. Tuh enaknya. Maka malu harus ada di tengah-tengah kita. Kalau kita benar-benar malu, ketakwaan kita kepada Allah pasti akan semakin tinggi, akan semakin baik. Maka maulid melahirkan malu kita sebagai manusia kepada Allah. Allah ciptakan kita tidak lain, tidak bukan hanya untuk ibadah. Ya, cinta kita yang kedua cinta sama Rasul. Kalau emang cinta sama Rasul, sholawatan jangan menunggu bulan maulid. Setiap hari sholawat Bapak Ibu. Ibu mau berangkat ke kantor, Bapak mau berangkat ke kantor, sholawatan Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, kenapa? Inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum sholatan alayya. Besok yang paling dekat denganku, bersamaku di surga adalah orang yang paling banyak bersolawat. Tuh, makanya ibu sholawat jangan nungguin diundang maulid. Setiap hari ada sholawat di rumah, setiap hari ada bacaan Quran di rumah. Betapa indahnya rumah dan keluarga kita, Ibu ya. Makanya mumpung belum ngantuk, kita sholawat Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa Sibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Selawat selalu ada, Bu. Makanya saya katakan tadi, ya, bikin minum buat anak sholawatin, bikin minum buat suami sholawatin, biar ada doa. Kenapa? Antara doa kita dan aras ada penghalang, ada hijab. Hijab ini yang bisa menembus hanya sholawat kepada baginda Rasul. Makanya para guru-guru kita sebelum berdoa itu sholawatnya banyak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Banyak sekali sholawat. Karena apa? Karena akan mengirimkan doa biar tembus ke arasnya Allah. Maka jangan lupa sholawat. Ibu mau berangkat ke sawah, sholawat Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Biar panennya semakin baik. Setiap tumbuhan yang ibu sentuh ada bacaan sholawat. Padi yang ibu tanam ada sholawat. Padi yang ibu siram ada sholawat. Semuanya Pak, lakukan dengan sholawat. Ya, karena apa? Kunci kebahagiaan hidup kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita maulid ini harus banyak bawa oleh-oleh, bukan banyak bawa berkat. Berkat mah dimakan juga bures habis, tapi oleh-oleh maulid harus kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Ibu menanam ada sholawat, ibu matun ada sholawat, ibu panen ada sholawat, biar berkah. Karena itu yang dijanjikan oleh baginda Rasul. Besok kita bersama Rasul kalau kita banyak bersolawat. Maka tuh ya, nah itu. Jadi maulid harus punya asal, maulid harus punya inti di rumah kita, ya. Nah selanjutnya kata Nabi, su'ilah dilanjutkan an assalima yudkhilun nas al-nar, ya. Ya, banyak manusia terjerumus ke neraka karena apa? Karena al-ajwafani, karena dua golongan. Yang pertama mulut, yang kedua alat kelamin. Mulut sekarang kita naudzubillah min dzalik. Emang mulut kita diam, tapi jempol kita nggak pernah bisa diam. Ya kan? Kalau dulu bahasanya salamatul insan fi hifdzil lisan.
jaga mulutmu, kau akan selamat karena mulutmu adalah harimaumu. Kalau sekarang jempol, betul Bu? Jarang ngomong tapi sering nge-share, dikit-dikit nge-share, apalagi kalau udah pilkada jelekin sono, jelekin sini, betul? Nah itu yang terpenting adalah jangan sampai pilkada memecah belah kita. Pilihan boleh beda, tapi satu kata, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa kita ini adalah saudara. Jangan berantem gara-gara pilkada. Setuju Bu? Iya, kadang-kadang dia udah pada ampun, ibu masih ribut aja. Bodoh. Kalau bahasa saya, politik hanya sampai di tenggorokan, jangan pernah kau masukkan ke dalam perutmu. Ketika politik kau masukkan ke dalam perutmu, maka kau hancur menjadi umatnya baginda Rasul, karena akan saling bermusuhan. Di atas udah pada akur, udah pada bagi-bagian, bapak ibu masih berantem. Rugi apa enggak? Nah ini harus disadari ya. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini mudah-mudahan kita bisa mencerminkan kecintaan kita kepada baginda Rasul dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak bersolawat, dan tentunya ada pesan baginda Rasul yang paling mahal. Apa itu Bu? Jangan pernah berhenti untuk bangun malam. Bapak ibu bangun malam ngapain? Kencing tok, nguyuh tok ya Bu ya. Jadi bangun malam walaupun hanya 2 rakaat Bu, itu pekerjaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Setuju Bu? Bangun malam. Kalaupun ibu head, tetap bangun malam, temani suami lagi tahajud. Suami di depan tahajud, ibu di belakang, karena ibu head, ibu pegang tasbih, wiridan. Kira-kira suami yang seperti ini, bapak lagi sholat di depan, istri di belakang, wiridan, remen nopo mboten? Seneng nopo mboten? Seneng, mesti senengnya. Jangan ibu suaminya tahajud, ibu di sebelahnya roh. Sopo sing delok ngene iki? Ya Allah, ini bini, ini istri, orang lagi tahajud dia ngorok. Udah gitu ngiler. Tambah lagi kentut, la ilaha illallah. Istri begini membuang aja Pak. Ya Pak ya. Nah, jadi rumah tangga bagaikan pemain sepak bola ya, hanya menjadi sebuah tim yang kuat akan melahirkan ya anak-anak yang hebat. Nah, jadi kalau bapak ibu bekerja sama, tahajud bareng, ngaji bareng, yakin anak cucu keturunan ibu akan jadi orang-orang yang soleha. Pun wonten mawon kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten Allah atas nami pribadi, nyuwun agungipun pangapunten sedaya. Mugi-mugi anggenipun panjenengan sedaya dalu menika rawuh dhateng Masjid Al-Mukhlisin, panjenengan angsal barokahipun maulid. Ngertos napa mboten? Ngertos nggih. Kula niki saestu sanes tiyang Jawi, kula Betawi tulen. Pitung turunan Betawi yang mandra, paham mandra Bu? Nah itu kula niku. Namun kula niki ketularan yang jauh. Nah itu kalau di Jakarta itu Bu banyak orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa. Namanya bejo, kita diajak ngomong Jawa nggak paham. Saya selalu berpesan, carilah mantu orang Jawa, karena orang Jawa itu irit. Ya, pagi nyuwun sewu, siang nyuwun sewu, sore nyuwun sewu, malam nyuwun sewu, petang ewu tok wong Jawa itu cukup. Orang ini Bu, orang Jawa nyuwun 1 juta enggak ada. Ya, nyuwun 2 juta enggak ada, pasti nyuwun
sewu, makanya cari mantu orang Jawa 4.000 cukup. Coba ya, iya. Tapi orang Jawa megelin Pak. Orang Jawa megelinnya apa? Kalau dipanggil jarang keluar. Bejo dalam, bejo dalam, nggak keluar di dalam aja. Ya Bu ya, Bu ya gitu Bu. Makanya orang Jawa yang di Jakarta namanya bejo, diajak ngomong Jawa nggak bisa. Saya ganti namanya jahanam. Ya, jahanam itu apa Bu? Jawa hanya nama. Nah itu disingkat jadi jahanam. Mudah-mudahan Ibu bukan jahanam. Ya, nah itu ya. Mudah-mudahan hadir kita malam hari ini bersama para tokoh, para kepala desa, Pak dan Ramil, para kiai, mudah-mudahan menjadikan kampung kita lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi kampung yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengedepankan kehidupan agama yang lebih maju lagi. Cinta kita sama Allah, cinta kita sama Rasul, kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengedepankan akhlakul karimah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.